Episode 3. Setelah Lucifer menghubungi Aris, dia pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sementara di lain tempat, akhirnya sudah habis semua, Lis, ucap Eva pada Lisna. Iya nih, kuilah pulang kita, capek banget, ajak Lisna. Kita beberes dulu lah, ucapnya sambil membersihkan kursi-kursi plastiknya. Lis, tadi si Jimmy belum bayar kan? Jangan lupa dicatat ya, ucap Eva mengingatkan sahabatnya itu. Udin aku catat, balasnya sambil ngerapiin mangkok-mangkok. Hah? Udin? Perasaan gak ada yang namanya Udin. Kamu kenal dia di mana? Tanya Eva kaget. Dah, maksud aku tuh udah. Udin tuh maksudnya udah, jawab Lisna menjelaskan. Haduh, pusing aku sama basal kalbumu itu, balas Eva sambil memegang pinggangnya. Hahaha, basal kalbu, bahasa gaul itu mah. Bisa aja kamu, jawab Lisna. Kemudian mereka menyelesaikan pekerjaannya tanpa kata lagi. Setelah selesai mandi, Lucifer memakai jubah mandinya, duduk di meja samping ranjangnya sambil menghisap rokoknya membuang asapnya sedikit ke atas wajahnya. Menyandarkan kepalanya di kursi sementara kedua kakinya diangkat di mejanya. Sesekali minum anggur yang sudah disiapkannya. Tok, tok, tok. Masuk, perintah Lucifer. Pintu pun terbuka. Aris pun masuk sambil membawa pakaian bosnya itu. Ini tuan pakaiannya, ucap Aris sambil memberikan pakaian ke bosnya. Lucifer pun mengambil pakaian yang dibawa pengawalnya itu. Dia pun langsung memakai pakaiannya itu di depan Aris. Aris tentu saja tidak kaget, karena dia sudah sering melihat tubuh atasnya itu. Begitu juga Lucifer. Dia tidak canggung tubuhnya dilihat oleh anak buahnya itu. Aris, siapkan mobil. Kita pergi dulu ke restoran Peter, perintah Lucifer. Baik tuan, jawabnya. Tiba di kosannya Eva. Gimana say? Dapat berapa kita? Tanya Lisna. Ini masih dihitung, jawab Eva. Buruan dong pak, penasaran nih akunya, ucap Lisna. Dodol, emangnya kamu pikir aku mesin penghitung uang? Ngeliat aku lagi ngapain? Keluh Eva. Ngitung uang? Tawa Lisna. Udah tahu kan? Tanya Eva lagi. Iya, jawab Lisna. Oh iya pak, aku gak bisa belanja nih ntar sore, ucap Lisna. Loh kenapa? Tanya Eva kaget. Aku lagi ada urusan, urgent banget. Jawabnya. Ya udah deh, tapi besok kamu belanja ya, suruh Eva. Iya, jawab Lisna. Hari ini semua penjualan kita ada 620.000. Ada sekitar 50 mangkok lah. Terus kalau dikurangi buat modal belanja 150.000, sama sewa gerobak 100.000, sisanya jadi 370.000. Kalau dibagi dua, jadi kamu 190.000, aku 180.000. Gimana? Ucap Eva. Aku percaya sama kamu kok sayang. Kamu kan pintar ngatur keuangan. Berapa modal, pengeluaran, sewa, semuanya kamu bisa atur. Aku mah taunya tinggal beres aja, ucap Lisna sambil tersenyum. Aku yakin kalau nanti kamu sudah menikah, kamu pasti bisa mengatur keuangan dari gaji suami kamu. Hahaha, ucap Lisna. Eva cuma menjawab seperti itu. Ya udah nih buat kamu 150.000. Eva memberikan bagiannya Lisna, dan Lisna pun menerima dengan senang hati. Ya udah aku mau mandi dulu, habis itu mau belanja. Biar cepat aku siapin ayamnya, ucap Eva. Oke, aku pulang dulu, balas Lisna. Setelah menerima uang itu, Lisna pun pergi meninggalkan Eva. Eva sengaja tinggal di kosannya yang kecil. Dia tidak mau tinggal dengan orang tua angkatnya, agar tidak terlalu merepotkan mereka. Eva kos dekat dari rumahnya Lisna. Tuan, kita sudah sampai di restorannya Tuan Peter, ucap Hendra. Jawabnya. Aris turun duluan dari mobil dan langsung membuka pintu belakang, tempat bosnya duduk. Silahkan tuan, ucapnya. Hendra, kamu tunggu di sini saja. Aris, kamu ikut aku, perintah Lucifer. Baik tuan, jawab Haris dan Hendra. Lucifer dan Aris pun meninggalkan Hendra di dalam mobil. Mereka pergi masuk restoran. Eva selesai mandi dengan motornya yang hendak pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan buat dagangannya besok. Eva tidak memakai bedak, hanya pelembab wajah saja. Walaupun begitu, tidak mengurangi kecantikan wajah Eva. Selesai memakai helm, dia beranjak pergi sambil membawa tas keranjang buat barang-barangnya. Aduh, kebelet pipis nih, ke toilet dulu lah, ucap Hendra. Dia pun keluar dari mobil, pergi mencari toilet, meninggalkan mobilnya tanpa ada yang menjaga.
tapi dia tidak lupa untuk mengunci mobil bosnya itu. Semuanya sudah kubeli, sepertinya tidak ada yang kelupaan. Mudah-mudahan saja, gumamnya. Tiba-tiba, tin, 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 sebuah motor menyalakan klaksonnya. Cit, duar. Tanpa sadar Epa menabrak mobil yang ada di hadapannya itu. Dia tidak sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Mobil yang diam terparkir dengan tenangnya. Woi, gak bisa lihat ya, teriak Epa terhadap pengendara motor yang mengagetkannya. Tapi motor itu tidak mendengar dan tetap berjalan ke depan dengan kencang. Waduh, ini gimana ya? Pakai nabrak mobil orang lagi. Gawat nih, kabur ah, ucapnya sambil menyalakan motor. Jangan deh, aku harus bertanggung jawab. Nggak boleh kabur. Lagi pula ini kan memang salah aku, nabrak mobil yang lagi parkir, ucapnya sendiri. Tapi orangnya kemana ya? Ya udahlah, aku tunggu aja dulu, ucapnya lagi. Sampai beberapa menit kemudian, ngapain tuh cewek ada di situ? Gumam Hendra yang melihat Epa berada di sekitar mobilnya. Hendra pun segera berlari menghampiri mobil dan wanita itu. Ada apa ya? Kenapa Anda berdiri di dekat mobil ini? Tanya Hendra pada Epa. Maaf tuan, saya mau minta maaf nih, jawabnya sambil sedikit tersenyum. Maaf, gimana nih maksudnya? Hendra pun makin penasaran. Hendra masih belum sadar kalau belakang mobilnya sudah lecet. Jadi gini tuan, tadi saya hampir diserempet sama motor tuh. Terus karena saya kaget dan panik, saya jadi nggak sengaja nabrak mobilnya tuan, ucapnya sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa? Kamu nabrak mobil saya? Tanyanya. Iya, tapi cuma lecet dikit kok, ucapnya sambil menunjuk ke bagian belakang mobilnya. Hendra pun melihat bagian yang ditunjuk Epa. Dia pun kaget. Lecet dikit? Ini lampunya udah copot sebelah. Dikit dari mananya? Tanyanya sedikit marah. Hampir copot kok tuan, belum sepenuhnya copot kok, ucap Epa bela diri. Tapi kan udah gantung-gantung gini lampunya. Dikit lagi juga udah pisah nih dari mobilnya, ucap Hendra kesal. Iya, maaf tuan, saya juga nggak sengaja kan. Gini aja, saya akan ganti. Ini biayanya kena berapa tuan? Tanya Epa. Kamu pikir ini murah? Jawabnya marah. Ya, saya nggak tahu tuan. Lagi pula kan saya bilang saya akan bertanggung jawab. Kalau saya nggak bertanggung jawab, ngapain saya tunggu tuan datang? Bela Epa. Ini tuh bisa kena 50 juta, jawabnya sambil memegang dagunya. Apa? Epa pun kaget. Dia tidak menyangka kalau biayanya sebesar itu. Gak salah tuan, kan cuma lampu doang, belanya. Kamu pikir lampunya murah? Tanya Hendra itu lagi. Beberapa menit mereka terdiam. Epa merasa takut dan khawatir. Dari mana aku harus bayar uang ganti ruginya? Uang sebanyak itu aku mana ada? Kalaupun ada, mending aku beli gerobak cash. Gak usah sewa-sewa lagi, gumamnya. Gini aja tuan, saya nggak bisa bayar langsung gitu. Saya juga nggak ada uang sebanyak itu. Saya cuma bisa nyicil aja. Gimana tawarnya? Kamu mau cicil berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Tanyanya. Yang pasti lebih dari puluhan kali atau ratusan kali, jawab Epa. Yang benar aja dong, keburu saya dipecat sama bos saya. Saya juga bekerja di sini. Ini juga bukan mobil saya pribadi, jawab Hendra. Tapi tuan, saya cuma ada uang 200.000 nih. Ini juga hasil dari dagangan mie ayam saya. Nanti sisanya saya cicil lagi tuan. Saya nggak ada uang lagi, ucapnya sambil mengeluarkan uang 20 ribuan 5 lembar, 50 ribuan 1 lembar, 10 ribuan 5 lembar. Gila kamu ya, utang 50 juta, bayar cuma 200.000. Kamu tahu sisanya berapa? 49.800.000 lagi, ucap Hendra kesal. Iya, saya tahu tuan, kan saya bilang saya akan cicil, ucapnya. Gini aja tuan, silakan ambil uang ini, dan ini KTP saya, nomor HP saya sebagai bukti dan jaminan kalau saya nggak akan kabur atau lari dari tanggung jawab saya. Saya janji saya akan segera melunaskan hutang saya, ucapnya sambil mengeluarkan KTP dan kertas yang sudah ditulis nomor HP-nya. Dia serahkan berikut uang 200.000 ke anak buah Lucifer. Maaf banget ya tuan, ini saya masih punya banyak pekerjaan lagi. Saya pamit dulu ya tuan. Tuan tenang aja, percaya sama saya, ucapnya. Sementara Hendra nggak tahu harus berbuat apa. Di saat Hendra terdiam yang sedang berpikir, Epa pun segera beranjak meninggalkan laki-laki itu. Waduh,
Aku harus ngomong apa nih sama bos? Dia mana bisa menerima kata maaf. Habislah aku, ucap Hendra sendiri sambil geleng-geleng kepala setelah sadar kalau gadis yang menabrak mobilnya sudah pergi jauh. Baiklah, terima kasih telah membaca ataupun mendengar novel Sang Bos Mafia Jatuh Cinta episode 3. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share apabila ini menghibur untuk teman-teman semua. Terima kasih.